Teman-teman semua, di Timur Tengah sedang terjadi suatu fenomena banyaknya orang-orang Islam yang mereka keluar dari agama. Mereka murtad, tidak masuk ke dalam agama Kristen atau agama yang lain. Tapi mereka justru memilih kepada suatu gerakan, suatu paham yaitu ateis. Tidak percaya akan adanya eksistensi ketuhanan. Semakin lama mereka dibendung, dibabat habis, pada akhirnya pun gerakan yang telah mendasar dalam diri mereka. Karena apa? Karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang mengatasnamakan agama, tapi jauh daripada sifat-sifat agama, hingga akhirnya mereka memberontak dengan membuat gerakan ateisme. Kan begitu. Yang dimana mereka nggak percaya lagi dengan adanya eksistensi ketuhanan. Dikatakan Tuhan Maha Kasih, tapi buktinya apa? Terlalu banyak cacian, hinaan kepada umat agama lain. Bahkan katanya Tuhan Maha Adil, tetapi surga neraka dibedakan atas apa? Atas agama, bukan atas perilaku kebaikan. Kan begitu. Oleh karena itu, dalam memahami ini, dan untuk melindungi daripada paham-paham seperti ini, yang diperlukan hanyalah satu, yaitu kita menggaungkan ajaran ilahi. Konsep ajaran ilahi inilah yang nantinya dapat membendung daripada gerakan ateis. Kan begitu teman-teman semua. Untuk lebih lengkapnya kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Nah teman-teman semua, dalam catatannya ternyata yang paling banyak masyarakat Islam yang menjadi ateis, terutama di Arab Saudi dan juga Turki. Yang kita sama-sama tahu mereka populasinya lebih banyak, mayoritasnya adalah Islam. Tapi pada akhirnya mereka kecewa dengan agama Islam itu sendiri, sehingga mereka keluar dari agama Islam. Kan begitu. Nah, mereka keluar bukan karena mereka mencari perlindungan di agama lain, tapi justru mereka tidak beragama. Nah, sehingga timbul suatu gerakan di Timur Tengah namanya ateis. Kan begitu. Mereka nggak percaya lagi dengan Tuhan. Karena apa? Jika Tuhan dikatakan dalam Islam sebagai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam Bismillahirrahmanirrahim ya, tetapi kenapa terlalu banyak Tuhan mencaci maki umat agama terdahulu? Bahkan katanya Tuhan itu Maha Adil, tapi kenapa orang itu masuk surga atau neraka karena agama, bukan karena amal soleh? Kan begitu pertanyaannya. Terlebih lagi di Timur Tengah, banyaknya gerakan-gerakan separatis, radikal, terorisme yang mereka menggunakan eksistensi daripada agama. Ya, sehingga agama itu dijadikan sebagai lambang daripada terorisme, khususnya agama Islam. Kan begitu. Sehingga nggak heran bahwa Islam itu akan dirusak oleh orang di dalamnya. Mereka yang mengaku berislam, mereka yang mengaku beragama, tapi nyatanya mereka merusak agamanya dari dalam. Bahkan mereka nggak segan membunuh saudaranya sendiri yang, mohon maaf, dia itu masih beragama, masih Islam, hanya saja berbeda pendapat. Kan begitu teman-teman semua. Kemudian juga, gerakan daripada ateis merupakan daripada bentuk kekecewaan mereka terhadap apa? Diperkosanya akal kebebasan, akal pikiran umat manusia, sehingga mohon maaf, di Timur Tengah nggak ada lagi kesetaraan, baik antara laki-laki maupun dengan perempuan, atau bahkan kesetaraan dalam menyampaikan pendapat, sehingga kebebasan berpendapat tidak pernah ada di Timur Tengah. Oleh karena itu yang ada justru adalah pemberontakan. Oleh karena itu bagi orang-orang yang sadar kemudian menggunakan akalnya untuk berpikir, mereka akan bertanya, apa begini tujuan agama? Bukankah tujuan agama itu membuat hidup menjadi damai? Jika kita beragama hidup tidak damai, maka bisa jadi agamanya salah. Kan begitu. Bisa jadi pula pemuka agamanya yang salah. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan, sehingga banyak di antara mereka yang lebih memilih keluar daripada agama Islam, menjadi murtad, dan mereka memilih menjadi seorang ateis. Nah, ada juga selain ateis, yaitu agnostik. Nah, agnostik ini lebih kepada mereka ini netral. Percaya adanya Tuhan, tapi dalam sisi mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan ketika dalam hal-hal hukuman. Kan begitu. Atau saya lebih suka mengartikan, yaitu kepada sikap tidak percaya kepada agama. Mereka percaya adanya Tuhan, eksistensi Tuhan mereka percaya. Tapi pengajaran agama tentang eksistensi Tuhan yang menggambarkan Tuhan itu menyiksa orang-orang kafir,
Padahal mereka baik, mereka nggak percaya. Sehingga yang mereka benci bukanlah Tuhan, tapi agamanya. Kan begitu. Dan mohon maaf, gerakan agnostik, ateis di Indonesia juga sudah menyebar luas. Saya sangat bersyukur jika itu menyebar luas. Kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang yang beragama pada sadar hakikat dari agama itu sendiri. Yang katanya agama itu adalah agama akal, buktinya mana? Terlalu banyak pemuka agama Islam yang dimana justru dia melarang umatnya untuk berpikir. Kan begitu. Contohlah dalam kemarin masalah nasab Habib. Mereka para habaib memaksa umat Islam untuk menerima begitu saja tanpa menggunakan akalnya. Kan begitu. Seakan-akan ini, mohon maaf, agama adalah kepunyaan mereka, bukan kepunyaan Allah. Kan begitu. Sehingga jika ada orang yang berani mengkritik mereka dianggap sebagai, mohon maaf, orang komunis, orang ateis, kan begitu. Nah, pernyataan-pernyataan demikian menimbulkan gejolak dalam tubuh masyarakat sehingga dia berani memberontak untuk melawan daripada kekuasaan agama. Kan begitu, teman-teman semua. Apalagi di Timur Tengah ada namanya Arab Spring, yaitu gerakan revolusi Arab. Kenapa begitu? Karena Arab diidentifikasikan sebagai negara yang, mohon maaf, kolot, tidak pernah maju. Sehingga butuh gerakan-gerakan revolusi untuk memajukan negeri Arab. Kan begitu, teman-teman semua. Nah, dalam memahami gejolak demikian, dan juga dalam membendung gejolak demikian itu, diperlukan suatu pengajaran, yaitu ajaran ilahi. Ajaran ilahi inilah yang nantinya dapat memberikan secercah harapan dan juga perlindungan kepada mereka, saudara-saudara kita yang telah menjadi agnostik maupun ateis. Mengapa demikian? Karena sejatinya mereka, orang-orang yang keluar dari agama, menjadi ateis maupun agnostik itu, bagi saya sendiri termasuk dalam golongan orang sabiin. Lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Nah, pada kisahnya, orang-orang sabiin ini adalah mereka yang mencari hakikat daripada ketuhanan, mencari hakikat daripada agama, sehingga mereka keluar dari agama nenek moyangnya. Kenapa? Karena bagi mereka ini kok nggak sesuai dengan teorinya. Teorinya begini, tapi realitanya begitu. Teorinya Tuhan Maha Kasih, tapi buktinya apa? Tuhan Maha Penghukum. Teorinya Tuhan Maha Adil, tapi buktinya apa? Tuhan memasukkan neraka bagi mereka yang berbeda agama. Mana keadilan Tuhan? Kan begitu, teman-teman semua. Ya, teman-teman bisa lihat sendirilah ceramah-ceramah daripada ustadz-ustadz itu yang senantiasa membedakan surga neraka karena perbedaan agama. Kan begitu. Padahal di satu sisi dia menyatakan Tuhan itu maha adil, maha adil, maha adil. Tapi buktinya apa? Surga neraka mereka pisahkan karena perbedaan agama. Nah, disinilah timbul polemik daripada gerakan-gerakan ateis dan agnostik. Kan begitu, teman-teman semua. Nah, ajaran ilahi sebagaimana yang digaungkan oleh Syekh Panji Gumilang adalah ajaran yang tidak membedakan engkau beragama apa. Yang dimana pada hakikatnya, jika engkau masih bertuhan, engkau mau berbuat kebaikan, engkau masih percaya pada hari pembalasan di hari berikutnya, maka engkaulah saudara kami. Kan begitu. Maka surgalah tujuanmu. Nah, itu pun dilandaskan kepada apa? Al-Quranul Karim. Quran surah Al-Baqarah 62. Kan begitu, teman-teman semua. Nah, ajaran ilahi tidak memandang seseorang itu dari agamanya, tapi memandang daripada bagaimana cara dia beragama, kemudian implementasinya, manifestasi dari beragama dibuktikan dengan apa. Jika dia beragama, mengaku beragama Islam, lalu manifestasinya jauh daripada Islam, maka mohon maaf, itu bukanlah Islam. Kan begitu. Dan juga, ajaran ilahi adalah ajaran yang dimana menduduk samaratakan seluruh umat manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kan begitu. Sebagaimana yang digaungkan oleh Syekh Panji Gumilang, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama di mata Tuhan, tidak ada perbedaannya. Keduanya memikul hak dan kewajiban yang sama. Adapun perbedaannya itu karena apa? Banyaknya ulama-ulama terdahulu yang takut eksistensinya diambil oleh orang lain, maka dibuatlah suatu fatwa seperti itu. Kan begitu. Sedangkan dalam Al-Quranul Karim dikatakan, jika engkau bertemu ayat suci Al-Quran,
Lalu ayat suci Al-Quran itu bertentangan dengan fatwa ulamamu, yang kau ambil adalah Al-Qurannya, bukan fatwanya. Tapi jika fatwa yang kau ambil, fatwa yang kau jadikan pedoman, maka ingatlah, golongan umat terdahulu dimurkai oleh Allah karena perbuatan yang seperti itu. Kan begitu teman-teman semua. Nah, daripada ajaran yang demikian ini, ajaran ilahi yang mengajarkan kepada kita untuk apa? Perdamaian. Perdamaian kok. Karena pada hakikatnya kita diciptakan oleh satu Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Kan begitu. Jika pada hakikatnya kita satu Tuhan, lantas mengapa kita saling membenci karena perbedaan agama? Bukankah agama itu dijadikan sebagai agama sosial, agama golongan karena apa? Pemuka-pemuka agamanya. Sedangkan pada hakikatnya, jika kita benar-benar pasrah menyerahkan diri kepada Tuhan, maka sudah. Itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Kan begitu. Hanya saja masih banyak golongan-golongan, sekelompok orang, pemuka agama yang berhati picik. Apalagi kemarin Ustadz Abdul Somad, mohon maaf, memberikan komentar yang negatif kepada Paus, yang mohon maaf sama sekali tidak baiklah diucapkan oleh sekelas Ustadz. Kan begitu. Kemudian juga, kenapa ajaran ilahi menjadi penting untuk membentengi atau untuk merangkul orang-orang ateis agnostik ini? Karena mereka, orang ateis dan agnostik ini adalah orang-orang mustadafin, orang-orang yang lemah. Mereka imannya sedang digoyang kanan kiri. Mereka ya menuju jalan buntu untuk mencari hakikat Tuhan. Maka wajiblah kita masuk ke dalamnya untuk menjelaskan hakikat Tuhan kita. Kan begitu. Yang pertama tadi terkaitan dengan apa? Terkait dengan penciptaan kita. Bahwa kita manusia diciptakan dari satu Tuhan, itu sudah pokok dan final. Ya, seluruh agama saya yakin mempercayai hal yang sama seperti itu. Oleh karena itu nggak ada lagi alasan untuk kita saling membenci karena perbedaan agama. Padahal kita satu diri, dari satu Tuhan, kan begitu. Kemudian juga, daripada paham yang demikian itu mengajarkan kita perdamaian. Kan begitu. Karena apa? Hakikat adanya agama adalah untuk berdamai, bukan justru saling menghakimi. Jika ajaran ilahi mampu menciptakan perdamaian dalam suatu negara, maka orang-orang yang mereka keluar dari agama tersebut akan kembali, akan percaya kepada Tuhan. Kan begitu. Kemudian juga, dalam ajaran ilahi, kita diwajibkan berbuat baik kepada seluruh manusia. Tidak terbatas itu orang Kristen, orang Yahudi, ataupun orang kafir, bahkan orang Sabiin. Kita wajib berbuat baik. Karena apa? Dalam ayatnya Tuhan memerintahkan kita berbuat kistun. Allah nggak pernah melarang kita berbuat baik, berbuat adil. Kistun lebih daripada adil kepada orang di luar agama. Tuhan nggak pernah larang, bahkan justru Tuhan menganjurkan. Kan begitu. Nah, dari situlah kita memahami bahwa menjadi persoalan dasar adalah karena mereka tidak puas dengan agama mereka, dan di mana agama Islam saat ini, mohon maaf, saya sering katakan bahwa agama Islam saat ini jauh daripada hakikat Islam itu sendiri, sehingga di Timur Tengah terjadinya gerakan sosial yaitu ateis dan juga agnostik. Kan begitu teman-teman semua. Dalam hal ini yang menjadi solusi hanyalah satu, ajaran ilahiyah. Begitu saja. Jika ajaran ilahiyah mampu ditegakkan oleh kita semua, maka yakinlah kita bahwa perdamaian akan tercipta tanpa melihat agamamu apa. Kan begitu. Jika dahulu Gus Dur mencanangkan perdamaian antara umat beragama, maka Syekh Panji Gumilang memiliki konsep yang amat baik, yaitu terkait ajaran ilahi. Konsep ini yang harusnya kita sebarluaskan, kita gagaskan, kita gaungkan kepada seluruh masyarakat. Kan begitu teman-teman semua. Gagasan ajaran ilahi inilah yang harus kita gaungkan. Agar apa? Terciptanya masyarakat madani yang berdaulat, damai, adil, dan makmur. Kan begitu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa kita wajib bersatu dapat kita laksanakan dengan baik. Yang dimana Tuhan melarang kita berpecah belah
dapat kita laksanakan dengan apa? Ajaran ilahi, yang dimana ajaran itu tanpa melihat agamamu apa, tanpa melihat jenis kelaminmu apa, tapi yang mereka lihat, engkau bertuhan, engkau percaya hari akhir, dan engkau berbuat baik, engkau adalah saudara kami. Itu garis umumnya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.